Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arul Igumuru, jurusan TI. NIM saya 2022-100-103. Ya, saya akan menjelaskan materi KTI berikut tentang pengolahan data. Ya, 1. Pengolahan data. Pengolahan data adalah bentuk pengolahan data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Ya, pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Fungsi dasar pengolahan data: 1. Mengambil program dan data, masukan atau input. 2. Menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. 4. Menyimpan hasil sementara dan hasil akhir pengolahan. 5. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau dihasilkan pengolahan. 2. Pengantar sistem informasi. Definisi sistem informasi: informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Konsep dasar informasi terdapat beberapa definisi, antara lain sebagai berikut. 1. Yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 2. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan. 3. Organized to help cause some current future action on nation to fill company goals to scale business decision making. 3. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut Maslow dan Slell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama seperti cerdasnya manusia. Kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. ACT rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. 4. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data tujuan, dan jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. 5. Sistem keamanan komputer. Sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware, serta dikendalikan oleh brainware manusia. Dan jika ketiga ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Itulah sistem keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.